Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk di WA, dan ada pula saudara kita yang komen dan tanya tentang mustika ayam. Apakah ada mustika ayam? Begini ya saudaraku, mustika ayam itu kalau menurut saya pribadi itu ada, saudaraku. Karena dulu saya pernah punya. Saya mau cerita sedikit tentang asal-usul mustika ayam yang pernah saya punya, saudaraku. Dulu itu asalnya pas waktu itu saya puasa, saudaraku. Saya sering puasa pas saya belum menikah, karena dulu itu saya memang suka dengan ilmu-ilmu hikmah dan ilmu-ilmu kejawen, saudaraku. Pas saat itu dibuat syukuran itu kan motong ayam, saudaraku. Pas ayam itu disembelih itu memang luka, saudaraku. Tapi anehnya pas dibawa pulang itu setelah mau dibersihkan, kalau zaman dulu kan tidak seperti zaman sekarang ya, saudaraku. Jadi apa ya, pakai mesin untuk membersihkan bulu ayam itu. Tapi zaman dulu itu tidak, saudaraku, dicabutin. Bulunya dicabutin, dikasih air panas untuk membersihkan bulu ayam yang mau dimasak. Kurang lebihnya seperti itu. Pas dibawa pulang sama ibu saya itu, ditaruh di dapur itu, tahu-tahu ayam yang dipotong itu berjalan sendiri, saudaraku. Dicari sama ibu karena waktu itu kan mau dipakai buat itu tadi, buat selamatan atau buat syukuran, karena saya pas itu selesai puasanya. Itu ada kalau hampir 1 jam ayamnya itu tidak mau mati-mati. Dan saking keselnya ibu saya itu bingung, saudaraku. Akhirnya dimasukkan ke dalam air panas itu, di tempat apa ya, buat mendidihkan air itu, tempat wadah yang besar, dimasukkan ke situ, ditutupin, saudaraku. Akhirnya ayamnya bisa dimasak. Setelah dibelah di dalam ayam itu, di dalam rempelonya kalau bahasa Jawa, itu ada batunya, saudaraku. Ada batunya 2. Pas itu dikasihkan ke saya, ibu bilang itu ayamnya itu ada yang aneh. Dan setelah itu barangnya saya simpan. Setelah sekitar 2 hari, saudaraku, itu baru saya deteksi dengan apa ya, dengan ilmu hikmah yang saya pelajari
Ternyata itu batu mustika ayam, dan sangat bagus sekali saudaraku. Langka. Tapi kalau ada mustika ayamnya kok, itu ayamnya bisa kepotong ya Gus, atau bisa luka lah bahasanya. Mungkin sudah saatnya saudaraku. Jadi mustikanya itu memang mau ikut manusia, kurang lebihnya seperti itu. Yang jelas kalau ada di antara saudara kita yang punya batu mustika ayam, itu disimpan baik-baik ya, karena barangnya itu langka sekali. Seperti itu. Kalau ditanya tuahnya itu bagus sekali saudaraku. Bagus. Bisa digunakan buat sarana media keselamatan, buat usaha itu bisa. Pokoknya intinya bagus. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu akan saya buatkan edukasinya dengan detail, kurang lebihnya seperti itu. Dan ada pertanyaan juga tentang tasbih Badar Bisilonatah. Kenapa tasbih Badar Bisilonatah itu kok bahasanya mahal? Sebenarnya begini saudaraku, barang apapun kalau kualitasnya bagus, itu maharnya itu menyesuaikan kualitas dari barangnya itu sendiri. Apalagi itu jenis Badar Bisilonatah. Karena Badar Bisilonatah yang dibikin tasbih itu barangnya asli ori tanpa dirubah saudaraku. Intinya butirannya memang sudah segitu. Ya kalau dapatnya satu butir ya butirannya satu butir itu memang besarnya segitu saudaraku. Jadi tidak dirubah-rubah. Memang apa adanya seperti itu. Apalagi kalau sekarang saudaraku, tasbih Badar Bisilonatah yang pamor gedong di daerah Pati saja itu sudah langka sekali. Ustaz. Dan banyak juga yang sering tanya ke saya itu, atau pas datang ke rumah kepengen mahari tasbih Badar Bisilonatah itu, saya bilang ya saya pakai pribadi buat koleksi, intinya itu saudaraku. Karena sudah 4 tahun yang lalu itu sudah saya prediksi saudaraku. Ya memang barangnya semakin lama semakin mahal. Dan kalau sekarang kepengen punya tasbih Badar Bisilonatah yang pamor gedong, meskipun ada uangnya yang dipakai buat mahar, itu belum tentu dapat tasbihnya. Seperti itu ya saudaraku. Jadi jelas. Ada juga yang bertanya lewat WA saya tentang
istilahnya buat mengaktifkan kodam. Cara mengaktifkan kodam itu harus punya ilmunya, saudaraku. Itu sudah sering saya jelaskan berulang-ulang. Ya, masih banyak saudara kita juga yang belum paham. Intinya belajar. Kalau kita bisa dapat ilmunya, pasti bisa. Tapi yang harus diingat, saudaraku, untuk mendapatkan ilmu yang begitu langka, itu tidaklah mudah. Perlu perjuangan. Karena saya dulunya dapatnya seperti itu. Tidak mudah. Ya, semoga saudara-saudara kita yang awam itu pahamlah. Dan ilmu itu tidak diajarkan ke sembarang orang, karena sangat bahaya bila disalahgunakan. Seperti itu ya, saudaraku. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu. Itu tadi sudah saya jawab pertanyaan saudara-saudara kita. Nanti kalau lama-lama terlalu panjang videonya, kalau diunggah terlalu lama ya saudaraku. Semoga saudara-saudara kita yang istilahnya bertanya menjadi tahu dan paham. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Untuk kedepannya saya akan memberikan edukasi yang lebih lagi, saudaraku, karena masih banyak sekali edukasi yang perlu saya berikan untuk menambah wawasan buat saudara-saudara kita yang awam, supaya menjadi paham. Oke, saudaraku, cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.